Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafir Alsera dengan NIM 18723104 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi yang telah saya bangun dari minggu pertama sampai minggu ketujuh, bernama Ecopifex dengan tema lingkungan. Jadi, apa itu Ecopifex? Jadi, Ecopifex ini terdiri dari dua kata tentunya. Yang pertama dulu adalah Eco. Eco ini mencerminkan tentang lingkungan. Lalu Pifex ini adalah singkatan dari Pioneering in Future Excellence. Jadi, Ecopifex ini adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola sampah rumah tangga secara efisien, sekaligus memantau dan meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas daur ulang guna mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi, apa sih tujuan saya membangun Ecopifex ini, membawakan sebagai proyek aplikasi pemrograman mobile praktikum ini? Karena saya ingin membantu masyarakat dalam meningkatkan eh, dalam mengelola sampah gitu tentunya. Dan juga ini juga membantu pemerintah untuk meningkatkan SDGs di Indonesia tentunya dan juga mendukung gaya hidup ramah lingkungan dengan aplikasi ini. Nah, di sini juga saya mengambil latar belakang terkait dengan kenapa saya mengambil Ecopifex juga. Jadi pertumbuhan penduduk dan kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sampah tuh terus bertambah gitu. Nah, revolusi industri dan budaya konsumsi berlebih seperti fast fashion memperburuk kondisi ini, menyebabkan eksploitasi sumber daya dan peningkatan limbah, terutama plastik dan tekstil. Yang tentunya plastik dan tekstil ini agak sulit untuk terurai ya. Makanya limbah yang dibuang sembarangan menimbulkan dampak serius seperti emisi gas rumah kaca dan pencemaran. Yang tentunya ini berdampak sekali pada lapisan ozon yang semakin menipis. Nah, sebagai solusi di sini saya menghadirkan Ecopifex yang barangkali dari hasil saya ini bisa membantu masyarakat dalam mengurangi penggunaan sampah dan menggunakan ulang kembali sampah-sampah tersebut gitu. Nah, seperti tadi Ecopifex itu ada dari dua kata, terdiri dari dua kata itu Eco dan Pifex. Ini adalah sebuah aplikasi inovatif untuk mendukung pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan. Nah, Ecopifex ini sebenarnya memiliki 6 fitur utama, yaitu ada pemilihan sampah berdasarkan jenis. Ini nanti akan ada di navigation bar di bagian kiri. Lalu ada video daur ulang dari pengguna. Ini adalah video yang pengguna upload di YouTube sebelumnya. Lalu ada pencarian TPS terdekat, bisa mencari dengan lokasi atau dengan lokasi saat ini. Lalu ada artikel terkait dengan sampah yang nanti akan diupdate dan akan bisa ditampilkan di home. Lalu ada upload video YouTube. Nah, di sini user itu bisa menguploadkan video YouTube-nya di YouTube itu dan juga nantinya akan ada form yang mungkin akan diarahkan ke YouTube tersebut itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Lalu ada penukaran poin di sini dari poin-poin yang didapatkan oleh user itu bisa ditukarkan. Dan mungkin ada satu lagi sebenarnya riwayat poin yang didapat, tapi itu tidak termasuk fitur utama, jadi saya tidak tambahkan. Mungkin nanti akan dibahas lebih jelas lagi di slide-slide berikutnya. Nah, pada slide ini yaitu splash screen. Jadi, kenapa ini penting? Karena splash screen ini merupakan aplikasi yang muncul pada saat awal-awal pengguna itu membuka gitu. Ini penting karena untuk sebagai branding. Nah, di sini saya menampilkan eh, screen berwarna hijau dengan logo Ecopifax. Itu ada lampu, gerigi, dan mutar. Itu artinya daur ulang ya. Nah, di sini ada judul di bawahnya ada Ecopifax gitu. Nah, lanjut ke bagian login dan register page. Nah, setelah user itu misalnya belum pernah login sebelumnya ya, dari splash screen tadi akan muncul tampilan login. Nah, apabila user itu belum pernah register, itu bisa mengeklik bagian sign in dan nantinya akan ada form seperti ini. Ada nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, terus ada upload foto profil dengan maksimal 2 MB, lalu ada alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi harus sama. Apabila tidak sama, nantinya mungkin ada peringatan dari aplikasinya, harus mencocokkan terlebih dahulu gitu. Lalu bisa daftar dan akan kembali ke bagian login. Nah, di bagian login ini ada bagian email dan password. Nah, emailnya ini harus email yang valid. Nggak bisa email yang kayak belum didaftarkan sebelumnya gitu. Nah, terus juga di sini passwordnya itu terdiri harus kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol dengan karakter minimal 8. Nah, apabila user sudah login nih, maka akan dilanjutkan ke bagian home. Nah, di bagian home ini tentunya ada sapaan terlebih dahulu. Halo, Muhammad Jafar Alsera ini adalah sebuah nama yang tadi diinputkan oleh user sebelumnya, gitu ya. Nah, di sini 001 itu adalah pengguna.
urutan pengguna gitu. Jadi 001 di sini saya sebagai user pertama di sini. Sini ada foto profil juga yang nanti ketika kita mengeklik itu ada data pribadi kita di dalamnya dan bisa kita ubah. Nah, di sini ada poin, di sini kita juga bisa lihat poin kita ini ada berapa gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat transparansinya juga dari poin-poin tersebut. Kita dapat poin itu dari mana aja gitu. Nah, apabila poinnya sudah mencukupi nih, kita bisa nukar poin yang nantinya akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Nah, di sini ada pelopor. Pelopor ini sebagai apa? Sebagai tingkatan user itu sering berinteraksi dengan aplikasinya atau tidak. Nah, apabila yang paling bagus ini adalah pelopor. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatannya, misalnya eh, pemula atau dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini ada fitur lagi yaitu lokasi, artikel, dan unggah yang nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Di sini lalu ada artikel juga, tapi artikel terbaru di bagian home ini. Nanti bisa di-scroll ke bawah. Oke, selanjutnya tadi ketika kita mengeklik profil page, ini adalah informasi awal yang diisi pengguna setelah mendaftar tadi. Di sini ada nama, ada foto profil, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, alamat email. Nah, ini itu bisa diubah sebenarnya pada bagian nomor telepon, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Sebenarnya alamat email di sini sudah tidak bisa diubah karena ini yang bersangkutan dengan pasportnya juga. Jadi yang bisa diubah mungkin tanggal lahir. Ini terkait dengan keamanan juga dan mungkin nama juga ya. Dan bisa mengupload foto profil juga. Lalu di sini ada riwayat poin. Jadi seperti yang tadi saya katakan di sini mungkin user itu bisa melihat transparansi dia itu dapat poin itu dari mana aja gitu. Nah, misal di sini misal dari membaca artikel itu bisa menambahkan poin sebanyak 10 poin. Lalu menonton video sampai habis juga itu bisa menambah 15 poin. Lalu mencari pembuangan juga bisa mendapat 5 poin. Jadi interaksi-interaksi yang dilakukan pengguna ini dapat menambahkan poin. Dan tentunya setelah mendapatkan poin, kita juga menyediakan tukar poin tersebut dengan barang-barang daur ulang. Misalnya, contohnya di sini adalah sepatu, kaos, topi, dan botol. Nah, di sini ada deskripsi di mana menggunakan bahan daur ulang yang dibuat dengan material ramah lingkungan. Nah, di sini juga ada ketentuan sebelum menukar, poinnya itu harus mencukupi yang pertama. Lalu juga masih dalam masa berlaku. Misalnya di sini adalah 1 Maret sampai 31 Maret gitu. Nah, misalnya nantinya user ini telah menukarkan poinnya gitu, otomatis poinnya itu akan berkurang sebanyak poin yang ditukarkan. Misalnya di sini adalah sepatu putih 69.000 nih ditukarkan. Nah, otomatis nanti akan berkurang sebanyak minus 69.000. Tapi apabila poinnya belum mencukupi, menukarkan maka itu tidak akan bisa karena syarat-syarat tadi tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya tadi yang ada di fitur home yaitu fitur lokasi di mana nantinya user ini bisa memasukkan lokasi atau menggunakan lokasi saat ini menggunakan GPS. Tapi karena saya belum memasukkan API ke dalam aplikasi ini, jadi saya belum menampilkan UI terkait dengan lokasi atau dengan mapnya gitu. Nah, sekarang ke artikel page. Nah, artikel page ini tadi ada di bagian home juga yang tentunya akan diupload ketika ada yang baru diupload di bagian home gitu ya. Nah, nanti yang barunya akan muncul di bagian atas dan tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika misalnya user mengeklik bagian ini, grid view bagian sini, nanti akan muncul eh, tampilan seperti ini gitu. Lanjut ke bagian mengunggah file. Nah, di sini tadi seperti yang saya katakan ada judul dan link YouTube. Jadi user itu bisa memasukkan judulnya, lalu link YouTube-nya juga gitu ya. Nah, di sini juga ada waktu. Di sini waktu misalnya akan mencatat user itu memasukkannya jam berapa dan juga link YouTube-nya di mana dan judulnya apa gitu ya. Nah, tadi dari bagian tadi itu kan diupload oleh user ya. Nah, apabila sudah terupload nanti kita cek dulu apakah memang capable atau tidak terkait dengan daur ulang. Nah, apabila iya nanti kita akan upload dan ketika user mengklikkan di bagian sini itu nanti akan diarahkan ke YouTube. Nah, nanti juga di sini ada hak cipta. Jadi nanti foto profilnya siapa, terus juga judulnya apa, lalu ada nama lengkapnya, ditonton berapa kali dan eh, sudah berapa tahun gitu muncul di YouTube gitu. Tentunya ini nggak bisa plagiasi karena kita cek terlebih dahulu sebelum kita upload. Tuh. Selanjutnya adalah pilah sampah. Jadi seperti yang tadi saya katakan berada di navigation bar sebelah kiri, sedangkan tadi itu ada di navigation bar sebelah kanan dengan bentuk recycle seperti ini.
Nah, ini itu supaya user itu mengenali jenis-jenis sampah melalui deskripsi, panduan pemilihan, dan daftar sampah sejenis dan tips bermanfaat tentunya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Buat mempermudah proses pemilahan dan mendorong pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab nih. Nah, user juga bisa mencari di bagian search di sini, misalnya user mencari bagian botol plastik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, mungkin dari presentasi kali ini saya cukupkan, mungkin akan saya lanjutkan ke bagian demo aplikasi. Nah, ini bagian aplikasinya. Mungkin sebentar saya akan masuk ke bagian ini dulu. Nah, jadi ini adalah tampilan splash screen-nya tadi di saya lakukan sebanyak 3 detik delay, kan. Nah, tadi sebelum user itu mempunyai akun, tentunya di sini user itu harus sign in dulu. Nah, di sini sign in itu seperti tadi yang sudah ditampilkan, ada nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, dan lain sebagainya. Di sini menggunakan fitur text field tentunya, dan juga di sini setiap ini ada hint text dan juga logo di samping kirinya, dan juga ada placeholder di sini. Nah, di sini jenis kelamin juga ada pilihan laki-laki dan perempuan. Kalau lihat tanggal lahir pakai date picker di sini. Misalnya ini 21/2007. Ini ada masukan khusus nomor HP dan ketika misalnya selain nomor HP itu tidak bisa gitu ya. Sini juga bisa USA dari UK, tapi di sini diutamakan Indonesia. Sini juga bisa milih foto dari perangkat user. Nah, misalnya seperti ini. Nah, oke. Setelah itu bisa juga ada alamat email. Ini harus alamat email asli. Misal saya yang lain gitu ya. Jadi akan ada peringatan form email tidak valid gitu. Jadi harus email yang benar-benar valid. Misalnya seperti eh, seperti ini misalnya yang valid itu. Seharusnya nanti tanda merahnya itu sudah hilang ketika misalnya mengklikkan yang bagian valid itu. Nah, di sini FST, unair, c.id gitu ya. Bisa kita daftarkan. Nah, ini akan hilang bagian merahnya. Nah, untuk kata sandi juga ini harus sama dengan confirm kata sandi. Apabila tidak, misalnya saya contohkan di sini, apabila tidak sama di sini ya, misalnya ere gitu ya. Nah, ini kata sandi tidak cocok gitu. Nah, misalnya kita samakan di sini, ya, agak cocok gitu. Nah, kenapa di sini saya belum memasukkan bagian yang kayak 8 huruf gitu? Karena saya belum buat sebenarnya yang bagian itu detailnya. Mungkin nanti ke depannya sebelum aplikasi ini benar-benar jadi sepenuhnya, mungkin akan saya buat juga gitu. Di sini bisa menampilkan data sandi dan tidak. Tuh. Jadi apabila sudah nanti akan masuk ke bagian login gitu ya. Nah, kita masuk aja di sini jika sudah punya akun. Nah, kita masukkan akunnya misalnya di sini. Contohnya Muhammad Javier L 2023 FST Nair C.id. Misalnya dengan paspor Javier 123 misalnya. Terus ada cross di sini. Kita login, sip, masuk ke bagian home. Jadi setelah login tadi, kita masuk ke bagian home. Di sini seperti tadi ada sapaan dari yang kita daftarkan, nama yang kita daftarkan. Di sini ada foto profile yang kita upload tadi misalnya. Terus ini ada nama, ini bisa kita ganti-ganti sebenarnya. Javier SS atau lain sebagainya. Sierra misalnya. Nah, itu kita juga bisa ganti gender sebenarnya. Ini nggak mungkin sebenarnya. Cuman tapi saya di sini barangkali satu akun ini bisa dipakai oleh 2 orang gitu. Misalnya satu orang ini sudah tidak aktif memakai Copyfax, misal bisa diganti oleh adiknya, misal bisa seperti itu. Dan juga di sini pakai date picker saya terkait dengan tanggal lahir. Lalu ada nomor telepon ini khusus HP ya sebenarnya. Seperti yang tadi, tapi kenapa di sini saya bisa, tapi ya nanti mungkin akan saya perbaiki lagi. Bisa simpan, nanti data profil disimpan gitu ya. Nah, kita lanjut ke bagian poin di sini. Seperti tadi kita bisa lihat riwayat poinnya itu. Nah, di sini tadi ini sebenarnya tidak bisa diapa-apakan, cuman kita hanya diberikan informasi terkait dengan kita tuh dapat poin dari mana aja gitu. Nah, selanjutnya itu di bagian tukar poin. Nah, tadi kan kita udah dapat poin nih, misalnya dari interaksi yang kita lakukan dengan aplikasinya. Sebenarnya ini tujuannya supaya aplikasi ini itu lebih rame dan lebih banyak interaksi dengan penggunanya supaya seperti itu. Mungkin emang motivasinya emang beda, tapi semakin lama pengguna menggunakannya, semakin tersebar juga eh, keuntungan dari aplikasi tersebut gitu. Semakin dikenal oleh halayak banyak orang gitu. Nah, misalnya di sini kita ingin menukarkan dengan sepatu misalnya. Nah, ini tadi ada ketentuan-ketentuannya dan juga ada deskripsi di sini.
sebelum menukarkan. Misalnya kita cukup nih poinnya. Nah, itu tentunya kita bisa menukarkannya dan akan berhasil seperti ini tampilannya. Nanti di user itu akan muncul notifikasi tentunya dari email ataupun nomor telepon gitu. Nah, tentunya nanti ketika kita kembali akan kembali ke bagian home lagi. Nah, setelah tukar poin tadi, di sini kan ada tidak usah saya jelaskan sebenarnya tadi udah dijelaskan, tapi di sini kita tidak bisa interaksi dengan ini ya karena ini sudah ditetapkan oleh adminnya. Lalu di sini ada fitur lokasi. Nah, lokasi ini kita bisa klik misalnya lokasi Mojo Arum 2 ke atau berapa dan di sini karena saya masih hard coding, masih tampilan umumnya saja belum saya masukkan ke bagian API dan lain sebagainya, maka tampilan lokasinya belum saya buat gitu. Jadi masih bagian ini sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah bagian artikel. Nah, di bagian artikel ini menggunakan grid view 2, jadi seperti Instagram gitu ya, pakai grid view. Terus di list juga nanti bisa ke otomatis ke bawah sendiri gitu. Sini saya menggunakan foto yang sama karena masih sebagai user interface tanpa API dan tanpa ke bagian database-nya. Jadi seperti ini. Tapi ketika saya demokan di sini saya misalnya klik bagian eh apa artikel ini IDN Times gitu. Nah, nanti itu akan muncul bagian artikelnya. Nah, ini bisa di-scroll aja gitu. Misalnya artikelnya sebanyak ini gitu kita baca gitu. Nah, artikel juga bisa kita baca di bagian sini nih. Bagian terbarunya saya kasih 3 di sini. Nah, seperti ini yang tadi kan ya. Oke. Selanjutnya tadi unggah sudah, artikel sudah, harusnya keunggah ya. Nah, di unggah ini seperti tadi itu harus memasukkan judul dan link. Nah, ini waktunya waktu sekarang saya merecord yaitu 9.36. Nanti akan tercatat di sini ya. Nah, misalnya ini judulnya adalah apa, bla 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 bla. Terus apabila tidak, nah ini harus dimasukkan. Nah, judul tidak boleh kosong gitu, ini wajib dimasukkan. Nah, link YouTube juga apabila asal-asalan ya. Nah, masukkan link YouTube. Ini harus link YouTube yang valid gitu. Misalnya HTTPS. Saya tidak tahu ya ini valid. Tidak saya coba-coba saja. Itu .com. Nah, tidak bisa harus benar-benar yang valid gitu ya memasukkannya. Nah, setelah itu kita ke navigation yang bagian recycle dulu. Nah, bagian ini itu tadi yang sudah diupload oleh user tadi di bagian sini. Itu nanti akan kita cek dulu, baru nanti kita upload di bagian sini. Nah, ketika kita klik, kita akan ke bagian YouTube. Tapi karena saya belum buat bagian itu, jadi mungkin tampilan hard codingnya aja di sini. Nah, di sini bisa mencari juga, misalnya cara membuat fast. Nah, itu akan muncul seperti ini. Nah, terus ke bagian navigasi yang pemilahan sampah ini. Nah, tadi informasi ini untuk mempermudah user itu dalam mengolah sampah. Ini juga bisa kita cari misalnya di sini saya kasih contoh 6, tapi misalnya nanti ada banyak lagi ya. Misalnya kita bisa cari di sini botol plastik gitu ya. Plastik. Nah, ini tampilannya ada deskripsi, ada panduan pembelian, list sampah sejenis dan tips. Dan mungkin ada satu lagi di sini mungkin saya belum tambahkan juga, mungkin jenis-jenis sampahnya gitu ya. Ini masih list sampah sejenis. Belum saya tambahkan hal lainnya gitu. Nah, mungkin sekian dari demo aplikasi yang telah saya paparkan. Mungkin belum sempurna, tapi untuk semua fitur tampilannya sudah semua. Mungkin selanjutnya setelah UTS ini akan saya perdalam lagi terkait dengan bagian server side, sehingga nanti aplikasinya bisa berinteraksi dengan server. Mungkin saya akhiri, mohon maaf apabila saya terdapat kata-kata yang menyinggung ataupun kesalahan dalam melakukan presentasi ini. Mohon maaf sekali lagi, saya Muhammad Jafir Elsera, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.